Oke, teman-teman, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Izan Afipriyanka. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan kita yang akan mempresentasikan tentang PT Kereta Api Indonesia Persero di sini. Sebenarnya nggak cuma presentasi sih, kita juga sharing, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat, boleh-boleh aja gitu, for free gitu. Di sini saya bersama tiga rekan saya, tiga di sini, dua di Zoom. Yang pertama, 4 kan termasuk saya, 3 di sini. Yang pertama ada Sri Lestari, yang kedua ada, Dinda Nuriska, yang ketiga ada. Silvera Shanti. Oke, kali ini kita akan membahas analisis human capital di PT Kereta Api Indonesia Persero. Oke, yang pertama ada profil singkat tentang perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero. Siapa sih di sini yang nggak tahu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI? Mungkin bisa dibilang PT Kereta Api Indonesia Persero ini nih satu-satunya perusahaan yang memonopoli semua perkereta-apian di Indonesia. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero ini adalah BUMN transportasi berbasis rel yang melayani angkutan penumpang, kereta jarak jauh, KRL, LRT, bandara. Jadi nggak cuma kereta jarak jauh aja, tapi kayak kereta penumpang, kereta bandara gitu tuh yang memprakarsai itu tuh ada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, dan ada juga jasa pengangkutan barang, batu bara, BBM, logistik dan lain-lain itu juga di bawah naungan PT KAI. Berkantor pusat ada di Bandung, di dekat stasiun Bandung kalau teman-teman pada tahu. Nah, KAI beroperasi terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi basicnya KAI itu tuh perkeretaapian itu tuh pusatnya ada di Jawa dan Sumatera. Sebetulnya juga ada di Sulawesi tapi belum terlalu besar. Nah, memiliki beberapa anak perusahaan seperti KAI Komuter, KAI Logistik, KAI Wisata, dan KAI Services dan Railing. KAI juga berperan penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengurangan kemacetan dan polusi melalui transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Atau yang biasa teman-teman kita dengar yaitu sustainability. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang usaha PT KAI. Nah, ini tuh ada 5 pembagian dalam PT KAI. Yang pertama itu KAI itu punya layanan transportasi penumpang. Itu tuh kereta api layanan kereta jarak jauh, menengah, lokal, KRL, LRT dan kereta wisata. Nah, kereta jarak jauh tuh kayak misal kita mau bepergian ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya, ke Malang, gitu-gitu. Terus mungkin mobilitas buat kereta lokal kayak teman kita yang ke Kerancayakek naiknya kereta lokal ya. Contohnya kayak gitu. Kalau misalnya KRL dan LRT itu tuh pusatnya ada di Jakarta sama di Jogja. Nah, terus habis itu yang terakhir ada kereta wisata. Kereta wisata tuh kayak yang lagi viral ya, panoramik, compartment suites gitu-gitu. Pokoknya mah di rute-rute tertentu biasanya tuh di link ke kereta jarak jauh. Jadi dalam satu rangkaian tuh juga ada kereta wisatanya, atau khusus satu kereta tuh isinya buat wisata. Itu juga bisa. Terus habis itu yang kedua ada transportasi barang logistik. Nah, ini pengangkutan semen, batu bara, BBM, peti kemas dan lain-lain, KAI Logistik. Nah, kalau untuk pengangkutan semen, batu bara, BBM itu tuh kebanyakan itu di luar Pulau Jawa, kayak di Sumatera itu tuh terbesarnya itu ada di transportasi barang atau logistik. Kalau peti kemas itu menjangkau seluruh Jawa dan Sumatera sih. Terus yang ketiga ada pengelolaan aset dan properti. Nah, ini pemanfaatan lahan KAI untuk stasiun modern,
mall, hotel, dan TOD KAI Property. Jadi kayak KAI itu juga ada kayak kerjasama dengan mall, hotel. Jadi itu apa ya? Kayak jadi misal kita beli tiket kereta nih, terus kita tiba di stasiun, itu tuh kita bisa terhubung sama mall atau hotel. Jadi tuh bisa menjangkau juga tempat seperti mall tadi ketika tiba di tujuan seperti itu. Itu juga masuknya ke dalam KAI Property. Yang keempat, perawatan dan industri sarana. Perawatan dan pembuatan lokomotif, gerbong, itu tuh masuknya ke dalam PT Inka yang ada di Madiun dan KAI Services. Yang kelima, ada pendukung kebersihan, keamanan, catering, dan pelayanan penumpang KAI Services. Nah ini tuh biasanya ada di dalam layanan transportasi penumpang. Biasanya di kereta makan itu berupa kayak catering gitu. Terus habis itu kebersihan juga sama, ada di dalam stasiun dan termasuk di layanan kereta-kereta yang di poin pertama ini tadi. Next. Ini gimana sih? Udah, skip aja. Seperti ini. Nah ini layanan peti kemas yang tadi yang pertama yang KAI jarak jauh. Nah ini penumpang, nah ini kompartemen, ini penumpang. Oke, next. Jumlah PT Kereta Api Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Silvi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jumlah karyawan PT Kereta Api Indonesia KAI. Berdasarkan data yang tersedia di sini, pada laporan tahun 2019, jumlah karyawan tetap pada KAI ini pada induk perusahaan sekitar di 28.310 orang karyawan tetap. Lalu jika digabungkan dengan 6 anak perusahaan, total tenaga kerja KAI di sini mencapai sekitar 44.838 orang karyawan. Ada juga sumber lain yang menyebutkan jumlahnya sekitar 27.879 orang karyawan, khusus untuk KAI induk tanpa anak perusahaan. Jadi intinya KAI memiliki lebih dari 27 sampai 28 ribu karyawan di perusahaan induk dan totalnya lebih dari 44 ribu karyawan jika termasuk anak perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada visi dan misi juga dari PT KAI. Untuk visinya di sini menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik untuk Indonesia yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Visi ini menggambarkan tujuan besar KAI untuk terus berkembang menjadi layanan kereta api yang tidak hanya cepat dan juga nyaman, tetapi juga mengikuti perkembangan teknologi, efisien, dan juga operasional, serta tetap peduli terhadap lingkungan. Untuk misinya di sini, yang pertama, menyediakan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. KAI berkomitmen memberikan pengalaman perjalanan terbaik, penumpang merasa aman, fasilitasnya juga nyaman, dan keberangkatan maupun kedatangan tepat waktu. Selanjutnya yang kedua di sini mengembangkan SDM yang profesional, kompeten, dan juga berintegritas tinggi. KAI memastikan pengelolaan perusahaan pegawai terus meningkatkan keahliannya, bekerja secara profesional, dan juga menjaga etika kerja dengan SDM unggul, kualitas layanan akan ikut meningkat. Selanjutnya yang ketiga di sini untuk mengelola perusahaan dengan prinsip good corporate governance untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan manfaat bagi masyarakat. KAI berperan untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel, sehingga tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, untuk mendukung sistem transformasi nasional yang berintegrasi dan juga ramah lingkungan. Berperan dalam transportasi Indonesia yang sangat terhubung antara moda seperti antara kereta, bus, hingga pesawat. Selain itu, kereta api juga menggunakan moda yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Selanjutnya yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan untuk bisnis yang berorientasi pada pelayanan. KAI di sini memaksimalkan penggunaan aset seperti stasiun, lahan, armada untuk memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan. Kamu announcer? Apa? Announcer kamu? Announcer teh kayak Reporter kamu? Bukan. Info Rancam Manyar bukan?
Oke, selanjutnya tujuan perusahaan untuk PT KAI itu yang pertama itu menjadi tulang punggung transportasi massal di Indonesia. Nah, artinya kereta api diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian jarak jauh maupun dekat. Sebagai transportasi massal, kereta api mampu mengangkut banyak penumpang sekaligus secara cepat dan efisien. Nah, sehingga sangat penting dalam mendukung mobilitas nasional. Yang kedua itu ada mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui angkutan penumpang dan barang yang efisien. Nah, kereta api juga tidak hanya mengangkut orang tetapi juga barang. Dengan sistem transportasi yang cepat, murah, dan aman, distribusi barang ke berbagai wilayah itu bisa berjalan lebih lancar. Nah, hal ini juga membantu kelancaran aktivitas bisnis, industri, dan perdagangan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara dengan menyediakan transportasi ramah lingkungan. Nah, kereta api juga merupakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan pribadi. Penggunaan kereta dapat mengurangi jumlah mobil dan motor di jalan raya. Nah, sehingga kemacetan dan polusi udara itu menurun. Selain itu, kereta api juga sekarang sudah banyak menggunakan tenaga listrik yang lebih bersih. Nah, yang keempat itu ada memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi utama. Nah, untuk membuat masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan kereta, perusahaan harus terus meningkatkan kualitas layanannya. Nah, misalnya ketepatan waktu, kebersihan, kemudahan pemesanan tiket, keamanan, dan fasilitas yang memadai. Nah, yang kelima itu ada meningkatkan daya saing perusahaan melalui inovasi, teknologi, dan diversifikasi layanan. Nah, agar tetap relevan dan mampu bersaing, perusahaan perlu terus berinovasi. Inovasi bisa berupa penggunaan teknologi baru, seperti sistem tiket digital, aplikasi mobile, atau penggunaan kereta modern. Nah, di verifikasi layanan juga penting, misalnya menambah layanan logistik, pariwisata, atau kereta khusus barang untuk sektor industri. Oke, sekarang lanjut ke kondisi human capital di kereta api Indonesia. Nah, itu untuk poin yang pertama itu kompetensi. Nah, itu kuat di bidang teknis dan operasional, berkat sertifikasi profesi strategis dan pelatihan berjenjang. Itu artinya karyawan memiliki kemampuan kerja yang solid, terutama dalam tugas-tugas teknis dan operasional. Hal ini diperoleh melalui sertifikasi profesi yang relevan serta pelatihan berjenjang, sehingga mereka mampu bekerja sesuai standar profesional dan menghadapi tuntutan kerja yang semakin kompleks. Yang kedua itu ada motivasi yang tinggi ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan. Nah, karyawan menunjukkan semangat dan keinginan kuat untuk berkembang. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi mereka dalam berbagai pelatihan dan program pendidikan lanjutan. Motivasi yang tinggi biasanya juga berpengaruh pada performa kerja yang lebih baik serta kesiapan untuk menerima tanggung jawab yang baru. Yang ketiga itu ada komitmen, loyalitas tinggi terhadap perusahaan dan keselamatan. Nah, pada poin ini juga menjelaskan bahwa karyawan memiliki dedikasi yang kuat kepada perusahaan. Mereka mendukung tujuan organisasi dan memegang nilai-nilai kerja, terutama di bidang keselamatan operasional yang merupakan aspek penting dalam industri transportasi. Loyalitas ini juga mencerminkan stabilitas dan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir itu ada kreativitas. Itu cukup baik untuk mulai berkembang melalui inovasi, layanan, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Jadi tingkat kreativitas karyawan berada pada kategori baik dan terus meningkat. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam mengembangkan inovasi layanan dan juga menjalin kerjasama dengan industri pendidikan. Jadi kreativitas ini juga membantu perusahaan menawarkan layanan yang lebih menarik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jika dilihat dari grafik tersebut itu menggambarkan perbandingan antara kondisi human capital PT KAI saat ini dan target yang ingin mereka capai. Nah, mulai dari kompetensi digital, kreativitas, inovasi, itu menunjukkan nilai saat itu lebih rendah daripada target gitu. Nah, bisa dilihat dari kompetensi digital ini menjadi aspek dengan ketertinggalan yang paling besar. Nah, kemudian ada kepemimpinan, terus motivasi dan kreativitas juga perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai standar yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini merupakan aspek yang paling mendekati dengan target. Nah, jadi secara keseluruhannya itu grafik ini menegaskan bahwa PT KAI ini perlu memperkuat pengembangan HC-nya agar lebih siap menghadapi tuntutan operasional dan transformasi perusahaan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kamu belum pernah ini ya ikutan CRM? Hmm? Semester berapa? 3 ya? 3. Bukan genap ya? Bukan. Selanjutnya ada strategi pengembangan human capital PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang pertama ada kompetensi digital. KAI secara bertahap meningkatkan kemampuan digital seluruh pegawai melalui pelatihan yang menyesuaikan level jabatan, baik untuk staf operasional hingga manajerial. Perusahaan memanfaatkan LMS internal agar pegawai dapat belajar kapanpun dan menunjukkan digital ambassador yang membantu pegawai lain dalam memahami sistem baru. Selain itu, KAI bekerja sama dengan lembaga IT eksternal untuk mempercepat adopsi teknologi digital demi mendukung transformasi perusahaan. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan manajerial. Program leadership dikembangkan di semua level jabatan untuk menyiapkan pemimpin yang adaptif, inovatif, dan visioner. KAI menerapkan coaching dan mentoring untuk mendampingi pegawai dalam pengembangan karir. Selain itu, perusahaan membentuk talent pool yang berisi pegawai dengan potensi tinggi sehingga dapat dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan dan mengisi posisi strategi ketika dibutuhkan. Terus ada motivasi intrinsik. Untuk meningkatkan gairah kerja, KAI memberikan penghargaan non-finansial kepada pegawai berprestasi atau menghasilkan ide inovatif. Program job rotation diterapkan agar pegawai mendapat pengalaman kerja yang beragam, sehingga memperkuat keahlian mereka. KAI juga membangun budaya kerja yang bermakna, bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai, kebanggaan, dan makna pekerja bagi pegawai. Terus yang keempat, ada komitmen organisasi. Jadi, KAI juga menjaga komitmen organisasi dengan melakukan survei engagement secara rutin untuk mengetahui kondisi psikologis, kepuasan, dan tantangan yang dialami pegawai. Berdasarkan hasil survei, perusahaan mengambil langkah intervensi pada unit yang menunjukkan kelemahan. Terus selain itu, komunikasi internal diperkuat agar informasi perusahaan tersampaikan dengan jelas dan pegawai merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Terus yang kelima ada kreativitas dan inovasi. KAI mendorong inovasi melalui kompetisi inovasi tahunan yang mengajak pegawai menciptakan gagasan baru untuk memperbaikan operasional. Perusahaan menyediakan bahwa khusus bagi pegawai untuk mengeksplorasi ide-ide baru serta memberikan intensif bagi inovator terbaik. Tujuannya agar budaya inovatif terus tumbuh dan mampu memberikan solusi bagi tantangan perusahaan di masa depan. Terus yang keenam ada SDM Future Ready. Untuk menghadapi perubahan industri dan teknologi, KAI menyusun roadmap kompetensi SDM 2025 sampai 2030 yang berfokus pada keterampilan masa depan. Program reskilling dan upskilling dilakukan terutama terkait digitalisasi dan teknologi transportasi modern. Selain itu, perusahaan memberikan perhatian khusus pada generasi muda agar mereka mempersiapkan menjadi SDM masa depan yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi tantangan industri perkereta-apian. Next. Selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan SDM PT KAI. Yang pertama ada pelatihan teknis dan operasional. Jadi pelatihan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan lapangan, kayak operasional kereta, keselamatan kerja, perawatan sarana prasarana, dan prosedur operasi standar. Terus yang kedua ada pelatihan digital dan teknologi. Jadi pelatihan penggunaan sistem digital atau aplikasi internal, teknologi perkereta-apian, literasi digital, dan transformasi digital untuk semua level pegawai. Terus yang ketiga ada penguatan soft skill dan kepemimpinan melalui kemampuan problem solving, pelayanan prima, dan serta pelatihan kepemimpinan untuk calon pemimpin dan supervisor. Terus yang keempat ada pengembangan inovasi dan kreativitas. Program untuk membangun budaya inovatif, pelatihan inovasi, workshop ide kreatif, serta kayak kompetisi pengembangan solusi baru di lingkungan KAI. Terus yang terakhir ada program jangka panjang atau Future Ready SDM. Program pengembangan berkelanjutan untuk menyiapkan SDM menghadapi perkembangan industri di masa depan, termasuk reskilling, upskilling, dan talent management. Next. Future.
Futur. Futur bahasa Arab kan bahaya. Kok nggak bisa? Klik tuh. Siapa lagi? Coba lihat di bawah. Oke, lanjut. Lanjut aja dulu. Studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus di PT KAI ini, yaitu kurangnya budaya inovasi di lini bawah. Kurangnya budaya inovasi di lini bawah ini disebabkan karena karyawan di DAOP, khususnya di DAOP atau di FRE, merasa ide mereka itu tidak akan didengar atau tidak tahu cara menyampaikannya. Banyak karyawan lapangan yang merasa idenya tuh kayak kurang didengar, geningannya kayak gitu. Atau tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, hal inilah yang menjadi akar masalah di PT KAI ini. Dampak dari masalah ini yaitu membuat inovasi hanya bertumpu pada kantor pusat, sehingga ide dari lapangan banyak yang tidak tersampaikan dan motivasi karyawan menurun. Padahal lini bawah ini adalah pihak yang paling dekat dengan operasional. Adapun penyebab utama dari terjadinya studi kasus ini, yang pertama tidak ada saluran ide yang jelas. Nah, yang keduanya kurangnya umpan balik dari manajemen. Yang ketiga tidak ada insentif atau seperti penghargaan. Yang terakhir budaya kerja yang masih top down. Nah, menurut riset, frontline employees adalah sumber ide paling praktis karena mereka berinteraksi langsung dengan masalah nyata. Sistem karyawan juga terbukti sangat efektif jika dukungan, feedback dan feedback cepat dan penghargaan. Jadi sebenarnya potensi inovasi di lini bawah itu sangat besar. Nah, dari studi kasus ini, kelompok kami memberikan solusi untuk mengadakan program inovasi DAOP. Di program ini ada 3 komponen. Yang pertama itu komponennya yaitu kompetisi ide DAOP lokal. itu singkatan dari Apa? DAOP itu izin menambahkan ya Kak. Kalau DAOP itu tuh daerah operasional, itu tuh apa ya? Basis operasional yang ada di wilayah Jawa. Jadi misal kalau Jakarta itu tuh DAOP 1, 2 itu DAOP 2 itu Bandung, DAOP 3 itu Cirebon, 4 Semarang, 5 Yogyakarta, 6 itu kalau nggak salah Surabaya, daerah Surabaya dan Jawa Timur. Kalau misalnya untuk di FRE itu tuh divisi regional, itu tuh ada di luar Jawa, jadi kayak di Sumatera Selatan, Lampung, sama Sumatera Utara. Jadi di itu sih Pak. Kalau di DAOP. FRE. Jadi karyawan-karyawan di seluruh di seluruh lingkup regional DAOP atau di FRE itu tuh sama sih. Ini kurangnya budaya inovasi. Jadi seperti itu Pak. Kalau misalkan di FRE itu divisi regional gitu. Nah, lanjut ininya. tadi udah dijawab sama Ya Allah. Lanjut. Belum. Nah, yang tadi komponen pertama itu mundur lagi. Enggak, bahas yang studi kasus. Nah, yang komponen pertama itu ada kompetisi ide lokal. Nah, melalui program ini jadi karyawan itu diberi kesempatan untuk mengajukan ide yang berasal dari masalah mereka di lapangan. Nah, nanti tuh ide terbaiknya dikasih penghargaan. Jadi si karyawan itu merasa idenya tuh dapat tersampaikan dan merasa dihargai dan benar-benar berdampak pada operasional. Jadi nanti kalau misalkan idenya tuh bagus, nah mendapatkan dana kecil untuk diuji coba sehingga karyawan bisa langsung mengembangkan solusi mereka dengan secara nyata. Yang kedua ada komponen forum ide bulanan. Nah, di forum ini jadi forum ini tuh menjadi ruang rutin di setiap unit untuk menyampaikan ide dan menerima feedback langsung dari manajemennya.
Dengan cara ini terjadi komunikasi antara dua arah ya. Terus dan karyawan juga tidak lagi merasa bahwa ide mereka itu berhenti di tengah jalan. Nah, tujuan dari forum ini untuk membantu memastikan setiap ide tercatat dan dipertimbangkan secara formal oleh manajemennya. Yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu incentive for ideas. Setiap ide yang berhasil diterapkan akan mendapatkan penghargaan baik berupa tunai maupun bentuk non-materi seperti publikasi nama atau diberikan sertifikat penghargaan. Tujuannya adalah memberikan motivasi yang jelas agar karyawan semakin aktif untuk menghasilkan inovasi. Nah, cara kerja dari solusi yang tadi, program inovasi DAOP itu, cara kerjanya, ide itu dikumpulin dulu ya jadi satu. Nah, terus diseleksi, terus diberikan microgrant untuk pilotnya. Nah, setelah itu dievaluasi. Kalau misalkan berhasil diterapkan lebih luas lagi sehingga nanti kalau misalkan karyawan yang berkontribusi itu mendapatkan penghargaan dari perusahaannya. Terus ada juga manfaat dari program ini itu meningkatkan motivasi karyawan, terus mempercepat inovasi operasional dan membangun budaya kerja yang lebih partisipatif, serta inovasi tidak lagi hanya dari pusat tetapi juga dari lapangannya langsung. Nah, jadi kesimpulannya tuh dari studi kasus ini sebenarnya bukan kurangnya ide dari lini bawah itu, tetapi kurangnya ruang untuk ide itu hidup. Nah, dengan program inovasi DAOP itu kita dapat membuka peluang lebih besar bagi karyawan yang berkontribusi dan menciptakan inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil analisis dan pembahasan oleh anggota atau teman-teman saya tadi, terlihat bahwa pelatihan teknis dan keselamatan sudah meningkat cukup signifikan. Berikut ada analisis dan pembahasannya, dimulai dari efektivitas program HCM. Ada 4 di sini. Yang pertama yaitu pelatihan teknis dan keselamatannya itu semakin meningkat. Perusahaan menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kompetensi teknis dan keselamatan. Pelatihan lebih struktur dan rutin, sehingga kepatuhan prosedur meningkat. Dan insidennya itu menurun, juga kendala layanan semakin membaik di tiap harinya. Lalu yang kedua ada ide inovatif dari lini bawah. Budaya inovasi mulai tumbuh, terlihat dari meningkatnya ide dan masukan dari karyawan operasionalnya. Namun, sistem penyaluran dan tindak lanjut ide masih perlu diperkuat agar inovasi berdampak nyata, seperti itu. Lalu, ada akses pelatihan digital yang belum merata di sini. Digitalisasi pelatihan sudah berjalan, tetapi tidak semua unit memiliki akses dan literasi digital yang setara. Nah, hal ini membuat peningkatan kompetensi belum seragam di seluruh area kerjanya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada evaluasi pasca pelatihan kurang optimalnya. Nah, evaluasi masih fokus pada kehadiran dan penyelesaian modul. Jadi belum banyak mengukur perubahan perilaku atau dampak kerjanya, sehingga kualitas pelatihan sulit ditilai secara menyeluruhnya. Lalu yang kedua ada relevansi program HCM. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PT KAI. Ada 3, yang pertama tantangan global, seperti digitalisasi, AI, tuntutan green transport, dan pola kerja agil menuntut percepatan upskilling dan reskilling agar SDM tetap relevan. Lalu ada tantangan dalam internalnya, kesenjangan generasi, budaya kerja lama yang sulit berubah, serta kurangnya kaderisasi menjadi tantangan yang perlu diatasi
melalui program HCM yang lebih adaptif, seperti itu. Lalu ada program KAI sudah adaptif, tapi belum merata sayangnya. Nah, seperti dalam ERP, AI, dan LDP yang sudah berjalan. Tetapi di Oh, itu sini ERP. dilihat Del. ya, ERP itu apa? ERP itu apa? ERP. Aduh, bentar Pak. Kamu apa? ERP? Nggak tahu. Nah, aduh, ERP itu itu ERP. kayak ini Pak, Enterprise Resource Planning. Apa itu? Jadi menghubungkan seluruh proses bisnis perusahaan melalui dari keuangan, SDM, logistik, hingga pengadaan dalam satu platform seperti itu. Kalau LDP? Kalau LDP sendiri itu, Sok searching dulu. iya Pak, maaf, soalnya saya Berarti cuman kalau penjelasannya misalkan aja. ada kata-kata atau singkatan itu harus dipertegas. Oh iya, Ini mah siap. sebagai Baik ini Pak. aja, bekal nanti kalau sidang skripsi ada singkatan ini nggak jelas itu bakal habis tuh biasanya. Iya Pak, jadi LDP itu seperti Leadership Development Program. Jadi program pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk mempersiapkan calon pemimpin di perusahaan. Jadi mungkin seperti HRD-nya atau pemimpinnya di dalam suatu dalam suatu perusahaan seperti itu. LDP. Lanjut Bapak, izin. Ya, lanjut. Nah, di Lanjut. sini ERP, AI, dan LDP sudah berjalan, tapi belum diterapkan konsisten di semua unit. Jadi pemerataannya itu implementasi diperlukan agar transformasinya itu berdampak merata ke depannya, seperti itu. Lalu ada dampak pada kinerja, peningkatan keselamatan, dan efisiensi kompetensi yang meningkat. Memberi dampak langsung pada keselamatan kerja, juga akurasi, dan efisiensi operasionalnya. Dan lalu ada kepuasan karyawannya itu meningkat. Kesempatan belajar dan berinovasi membuat karyawan merasa dihargai, sehingga motivasi dan engagement meningkat juga. Lalu ada adaptasi digital masih rendah. Sebagian karyawan masih kesulitan beralih ke budaya kerja digital, sehingga adopsi teknologi belum optimal di sini. Dan ada yang terakhir, regenerasi kepemimpinan lambat. Jadi, kaderisasi belum berjalan efektif, membuat beberapa posisi strategis kekurangan talenta siap pakainya. Next. Bentar. Baca yang tadi Teh. Yang tentang Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhan, KAI ini memiliki fondasi teknis yang kuat, terutama dalam aspek operasional dan keselamatannya. Namun kemampuan digital dan pengembangan kepemimpinan masih tertinggal. Program HCM yang ada sebenarnya sudah tepat, hanya saja belum diterapkan secara merata sehingga hasilnya ini belum konsisten di semua unit. Tantangan terbesarnya yaitu muncul dari kesenjangan generasi, budaya kerja lama yang kurang adaptif terhadap perubahan, serta kebutuhan akan talenta digital yang semakin tinggi di tengah kompetisi industri. Nah, adapun rekomendasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada perluas digitalisasi SDM. Kenapa? Agar mempercepat adopsi teknologi di seluruh unit, termasuk di e-learning, sistem penilaian digital, dan aplikasi kerja, agar kompetensi digital meningkat secara merata. Lalu ada yang kedua, kaderisasi pemimpin muda. Kenapa? Karena membangun people line talenta dengan pelatihan intensif, dan rotasi tugas agar regenerasi kepemimpinan berjalan lebih cepat dan terarah nantinya ke depannya. Lalu ada budaya inovasi merata. Kenapa? Agar mendorong semua lini untuk aktif berinovasi dengan menyediakan ruang, mekanisme, dan apresiasi yang jelas terhadap ide karyawannya. Lalu ada modernisasi penilaian untuk meningkatkan sistem evaluasi kinerja berbasis data dan perilaku nyata di lapangan, sehingga hasil pelatihan dan
performa dapat diukur secara objektif. Dan yang terakhir ada sinergi SDM juga bisnis. Kenapa demikian? Karena mengintegrasikan strategi SDM dengan kebutuhan bisnis agar pengembangan kompetensi langsung mendukung target operasional dan transformasinya perusahaan, seperti itu. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah, terima kasih. Iya. Oh maaf ya, ini belum kesampaikan. Ya, ada miskom tadi sama Oh, ya, masih ada. ya, sama saya aja. Lanjut, di sini ada tantangan dalam pengembangan HC di PTKI ini, ada tantangan internal. Yang pertama di sini ada kesenjangan kompetensi antara generasi. Jadi seperti perbedaan cara kerja antara generasi senior dan juga junior ya. Di generasi senior ini biasanya mengadakan pengalaman, sedangkan generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi. Tantangan ini muncul ketika perusahaan belum mampu menyatukan gaya kerja, komunikasi, dan juga ekspektasi antar generasi. Yang kedua di sini ada resistensi terhadap perubahan. Sebagai karyawan menolak lambat beradaptasi dengan sistem, kebijakan, atau teknologi baru. Resistensi ini sering muncul karena kurangnya pemahaman, rasa tidak nyaman, atau kekhawatiran terhadap peran mereka. Jika tidak dikelola, resistensi ini dapat memperlambat inovasi dan juga menghambat transformasi perusahaan. Yang ketiga di sini ada pelatihan belum merata dan berkelanjutan. Program pelatihan sering hanya diberikan pada kelompok tertentu sehingga tidak semua karyawan memperoleh peningkatan kompetensi. Tidak adanya sistem pelatihan berkelanjutan membuat keterampilan karyawan cepat ketinggalan. Pelatihan yang tidak terstruktur juga menyebabkan kualitas SDM tidak terkonsisten. Yang keempat di sini ada rotasi dan promosi kurangnya optimal. Mekanisme rotasi pekerjaan belum berjalan baik sehingga pembelajaran lintas fungsi tidak maksimal. Proses promosi kadang lambat atau tidak transparan menunjukkan motivasi karyawan. Tanpa rotasi dan promosi yang efektif, pengembangan karir menjadi lebih terhambat. Yang kelima di sini ada keterbatasan infrastruktur dan juga tenaga pelatih. Fasilitas pelatihan seperti ruang kelas, peralatan, dan juga teknologi pendukungnya masih kurang memadai. Jumlah instruktur atau trainer internal terbatas dan juga belum memiliki standar kompetensi yang sama. Akibatnya kualitas pelatihan di sini tidak optimal dan hasil belajarnya menjadi kurang efektif. Untuk yang internal, selanjutnya ada juga yang eksternal. Yang pertama di sini perubahan teknologi yang cepat seperti perkembangan teknologi seperti otomatis seperti Poin-poinnya aja AI, lah. big data. Poin-poinnya aja. Oke, perubahan teknologi yang cepat, ada persaingan talent di industri, tuntutan pelanggan yang tinggi, dan regulasi pemerintah yang dinamis. Selanjutnya ada kondisi ekonomi dan juga politik. Jadi menambahkan juga kalau tantangan internal itu yang terjadi dalam PT KAI-nya sendiri. Jadi antar apa ya namanya di dalam KAI perusahaan itu di dalam lima bagian kayak KAI services, kayak kereta penumpang, komputer dan lain-lain. Itu yang terjadi tantangannya itu seperti ini. Nah kalau misalnya tantangan eksternal itu antara PT KAI kepada penumpang, kepada teknologi yang terjadi seperti itu. Oke, Jadi yang udah CRM itu Navi. Gimana? Yang udah CRM ya. Navi, Rini, Fauzi ya. Kalau Adel udah CRM dengan saya belum? Mata kuliah CRM? Belum, Pak. Oh belum. Berarti yang tadi ya Alvira ya, Alvira. Masih ada Alvira? Masih ada Pak. Nggak ada suaranya Yap. ya? Oke, baik, dilanjut. Jadi seperti itu pembahasan dari kelompok kita, kelompok 4 tentang human capital yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia. Mungkin saya bisa melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, berarti apa ya? Ya, tanya jawab. Sesi tanya jawab. Dua orang. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di di Zoom, boleh bertanya, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Oke. Sebentar. Boleh dibantu dicatat untuk notulen Kak Adel atau Kak Alvira? Aman, siap. Oke, siap. Oke, boleh ditanya? Sorry. Oke, nama saya Leni. Saya mau Kelompok berapa? kelompok 2, Pak.
Leni Narayani. Jadi kan yang kita tahu di sini semua pada tahu lah Tumblr viral ya. Aduh, Tumblr viral. Tumblr. Ya, kasus ya Tumblr tuku. Nah, ini tuh sebenarnya yang saya lihat gitu ya, kayak ada ketidakkonsistenan dari pernyataan si KAI-nya sendiri gitu. Di luar dari kasus apa sih entah Tumblr-nya kemana gitu ya. Saat si korban yang merasa korban si mbaknya ini apa sih announce di Twitter di thread ya kalau nggak salah. Nah, KAI kan bikin statement bahwa oh ini si petugasnya tuh udah di off, kurang lebih gitu. Nah, terus ketika netizen berbalik alah nih, maksudnya kayak lebih membela si petugasnya gitu ya, KAI bikin lagi statement bahwa si petugasnya ini nggak diberhentikan. Tuh, terus ada juga emang berita kalau ini tuh sebenarnya outsourcing ya kalau nggak salah si petugasnya itu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri dari sikap KAI yang seperti itu, kira-kira kan ini jadi kelihatan ada celah budaya organisasi internalnya si KAI-nya ini kan. Nah, kira-kira ini tuh kalau kita breakdown ke fungsi HC-nya sendiri ya, fungsi mana yang kayaknya kurang berjalan dengan baik gara-gara ini gitu. Terus implikasinya apa gitu menurut teman-teman sendiri gitu. Untuk Kak Adel sudah aman ya Kak pertanyaannya? Aman. Oke siap. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Oh, Boleh nggak apa-apa. kelompok 2, boleh? Coba tanya dulu di Zoom ada nggak? Sebentar, ini untuk yang di Zoom ada yang mau bertanya nggak? Untuk teman-teman yang di Zoom? Wah, enak selimutan kalau di Zoom. Langsung aja di kelas. Oke, mungkin saya lanjut untuk teman yang ada di kelas ya. Kak Fauzi. Pamannya lagi ini off. Oh, lagi off. Minta izin katanya. Lagi ada pelatihan. Lagi ada pelatihan katanya minta off dulu. Siap. Tapi nanti untuk kelompok 5 ada. Siapa? Jadi pertanyaannya kan kita tahu sendiri ya, zaman Pak Ignatius Jonan dulu HCM-nya bagus banget kan, dia mindahin dari HR ke HCM. Nah, kalau menurut kalian, apakah kepemimpinan setelah Pak Ignatius Jonan gagal melanjutkan program pengembangan talenta yang sudah dibangun? Jika iya, apa penyebabnya? Terus, bagaimana dampak stagnantasi human capital terhadap kualitas layanan operasional dan keselamatan perjalanan kereta api? Izin Kak, boleh dikirim aja di grup misalnya? Oh, Soalnya namanya nggak jelas. Pertanyaannya dikirimkan aja. oke. Siap, baik. Di sini udah ada 2 yang bertanya. Tadi yang pertama ada Kak siapa? Kak siapa? Kak Leni. Yang kedua ada Kak Fauzi. Pertanyaannya berapa Pak? 2 ya? Mau 2 mau 10. Waduh. 10 mau sampai jam 9. Udah cukup 2 aja lah. Oke, jadi di sini ada 2 yang bertanya. Mungkin yang pertama siapa yang ini? Jadi nanti persiapkan aja teman-teman kelompok 4 untuk menambahkan barangkali ada yang menyempurnakan jawaban dari 2 penanya barusan. Kemudian barangkali dari audiens juga ada yang mau berpendapat menanggapi dari 2 pertanyaan ini, dipersilakan juga. Ada nggak kelompok 5 di Zoom? Halo? Ketua kelompoknya ada nggak? Kak Adel, pertanyaan yang kedua udah ada ya di grup? Baik Kak. Mau langsung jawab? Sebentar ya Pak, sedang Kelompok 5 ada? diskusikan dulu. Tidak ada ya?
Alpha semua. Gimana? AFK semua, Pak. Nak, kelompok 5. Oh, 6. 5 saanya. Lim, siapa 5, Lim? Bentar Pak, dicek dulu Pak. Jadi untuk kelompok 5 disarankan nanti sesi 14 ya masuknya. Presentasinya kalau bisa jangan dibaca. Poin-poinnya paparkan. Kemudian sesi 13 itu kan masuk di hybrid harusnya. Karena di switch nanti teman-teman yang harusnya hadir di sesi berapa itu? 13 ya. Berarti kan itu harusnya hybrid jadi video. Kalau bisa nonton videonya itu harus sesuai dengan jam perkuliahan ya. Jam 6:30 sampai jam berapa? 9:30 ya. Karena nanti teman-teman harus ngisi absen. Karena kan kalau sistem itu selang-selingnya harus ngabsen. Kalau misalnya yang video itu durasinya 12 jam kan. Jadi gak usah absen, nanti terintegrasi absensinya masuk gitu. Jadi nanti ada barcode, teman-teman tinggal dijepret aja buat kehadiran di sesi 13. Video ya. Cari aja lah. Kalau libur itu kan Kamis 25 Desember sampai 3 Januari. Jadi kalau yang Kamis Jumat kayaknya, Kamis Jumat Sabtu yang diganti. Kalau Senin sampai Rabu aman. Orang yang kedua. Senin teh tanggal berapa sih? 22 ya? 22 ya? Benar gak? 21, 23, 24. Benar gak? Oh 21, 21. Oh 22 sampai 23 itu masih masuk. Ya. 25 berarti 25 Desember itu tinggal nonton aja video. Tapi ada yang non miss juga ya. Makanya konfirmasi kalau misalnya masih ada waktu. Kan itu malam tanggal 24 berenya itu mah. Oh 25 malam juga. 25 malam. 25 malam. Oh 24, tapi 25 ada agenda juga nggak ke gereja? Oh pagi. Kalau malam 25 malam? Oh gitu. Kalau misalkan ada waktu ya, Din. Kalau misalkan ada waktu nonton gitu. Kalau misalkan ternyata ketutup, ya konfirmasi aja lah Japri. Paling nanti agendanya di esok harikan ya. Izin Pak, Baik, saya silakan. akan menjawab pertanyaan dari Kaleni. Silakan langsung aja jawab. Oke. Baik, untuk pertanyaannya sendiri itu terkait tentang studi kasus Tumblr ya, yang sedang marak-maraknya di media sosial, dan bahkan beberapa berita yang seperti bencana pun ikut tenggelam gara-gara kasus tersebut ya. Mungkin kita nganggapnya sepele, tapi itu juga memiliki beberapa pelajaran dan makna dari studi kasus tersebut. Nah, dari kasus Tumblr, kehilangan Tumblr tersebut, fungsi manajemen mana sih yang kurang berjalan dari PT KAI ini? Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yaitu controlling. Dan yang kedua, fungsi pengorganisasian, organizing. Kenapa demikian? Yang pertama ada fungsi pengawasan controlling. Ini adalah fungsi yang paling jelas tidak berjalan di sini. Kehilangan Tumblr terjadi karena tidak ada kontrol yang memadai terhadap barang bawaan penumpang, area gerbong, maupun kondisi lingkungan tempat penumpang menyimpan barangnya. Nah, contoh lemahnya di sini pengawasan tidak ada pengecekan rutin di gerbong setelah penumpang turun. Jadi si pegawainya itu tidak mengecek kembali gerbong yang sudah kosong, tidak ada penumpang. Lalu yang kedua tidak ada monitoring CCTV
yang berfokus pada area penyimpanan barang. Jadi mungkin ada CCTV, tapi di sini tidak terlalu jelas mengenai kepada hal-hal terkecil di situ di ruangan tersebut. Yang ketiga ada petugas tidak memeriksa barang yang tertinggal sebelum kereta diberangkatkan kembali, sama seperti pengecekan kembali sebelum pemberangkatan. Nah, di sini lemahnya pengawasan tuh di situ, di controlling fungsi pengawasannya. Lalu yang keduanya, kenapa fungsi perorganisasian? Karena selain pengawasan, fungsi pengorganisasian juga kurang optimal di sini. Karena tidak ada sistem atau aturan yang mengatur dengan jelas, seperti penempatan barang bawaan penumpang, area aman untuk menaruh tumbler atau barang kecil lainnya, atau prosedur penanganan barang hilang yang cepat dan terstruktur seperti itu. Jadi nggak ada tempat buat penyimpanan barang-barang kecil, misal untuk kedepannya diadain kayak locker seperti itu, dan itu kan membuat lebih aman ke depannya juga. Apabila ada yang kehilangan, perlu cepat diatasi seperti itu. Ketika sistem perorganisasian kurang rapi di sini, potensi barang hilang menjadi lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi, kasus hilangnya tumbler di KAI menunjukkan adanya kelemahan pada fungsi pengawasan dan fungsi pengorganisasian. Jadi, keduanya menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengaturan yang baik terhadap barang penumpang, sehingga tumbler mudah hilang. Seperti itu mungkin dari saya. Yang lainnya ada yang mau ditambahkan dari kelompok? Izin menambahkan mungkin dari Kak Adel. Kalau dari Kak Adel itu kan lebih ke dari sisi apa ya namanya? Apa ya? Dari segi KAI. Dari sisi KAI ke sisi ke penumpang, berarti kan ke eksternal, ke pihak luar yang apa namanya menggunakan jasa layanan kereta api. Sebetulnya kalau misalnya dalam internal tadi itu sendiri, kalau misalnya kayak isu apa namanya security, apa pokoknya petugas kereta apinya sendiri itu tadi, kalau misalnya kayak ada isu apa namanya pemecatan itu tuh, KAI itu tuh sebetulnya udah membantah banget, maksudnya udah klarifikasi, tapi mungkin kurangnya apa ya namanya KAI, kurangnya perlindungan apa namanya internal, maksudnya kepada pegawai-pegawainya gitu tuh kurang apa ya, speak up-nya kurang gitu. Jadi awalnya kan banyaknya kan isunya dipecat gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya mah enggak terjadi gitu. Itu tuh awalnya terjadinya jadi dievaluasi dulu gitu. Ini sebenarnya yang terjadi tuh seperti apa sih gitu. Sebentar. Kalau yang itu ya. Nah, kalau misalnya jujur saya nggak baca yang klarifikasi yang dipecat ya, tapi saya bacanya itu pas yang KAI itu klarifikasinya yang kedua. Yang pertama kan saya sebetulnya nggak nyimak sih. Nah, kalau misalnya yang ke pertama mungkin betul. Iya. Kalau misalnya bagian apa ya namanya? Kalau misalnya di bagian pengelolaan apa sih tadi antara jadi apa istilahnya nggak konsistensi itu tadi, awalnya bilang dipecat terus jadinya enggak, itu mungkin apa ya namanya kurang. Nah, mungkin karena adanya apa sih tekanan dari publik, jadi si perusahaan itu nggak nyari apa sih, cari bukti atau info yang akurat. Jadi hasilnya tuh bukan dari investigasi, tapi karena adanya tekanan dari publik. Makanya ya udah, mungkin daripada si nama perusahaannya jelek, makanya jadi kayak gitu. Jaga citra dulu. Iya, jaga dulu citra perusahaannya. Awalnya memang seperti itu tujuannya dari KAI, tapi mungkin di klarifikasi yang kedua mungkin nggak jadi dipecat itu tadi, karena ya sebetulnya KAI mungkin lebih ke apa ya namanya, yang kedua itu mempertahankan apa sih namanya, biasanya kalau naik kereta api kan suka di apa ya namanya, di announce kalau misalnya barang bawaan
menjadi tanggung jawab masing-masing penumpang. Nah, seperti itu. Ada lagi Kak Dinda mau ditambahin? Enggak, udah. Mungkin dari Kalau saya sisi sebagai pemerhati media sosial ya, ya, ya saya membaca juga sih berita terkait dengan apa klarifikasi dari yang itu yang bagian apa sekretari yang deputi yang di sana ya, betul. di KAI itu sebenarnya itu kan monorail apa sih? Komuter. KRL ya, KRL. Masuknya ya, Ya KRL. Di KRL itu di Jakarta ya. betul. Nah itu, jadi kalau misalkan saya lihat sih tadi benar ada inkonsistensi. Ya. Tapi saya nggak tahu nih, apakah dari klarifikasi ini kan sekarang udah digitalisasi, apakah benar dari PT KAI-nya atau hanya misalkan karena apa segelintir orang yang melihat kondisi ini lagi viral dibuat-buat misalkan seperti itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan dilihat dari tanda tangannya kayaknya lebih arahnya ke sana dari KAI. Jadi melakukan klarifikasi pertama bahwa si security-nya diberhentikan, kemudian yang kedua tidak jadi gitu. Maka di sini dilihat dari inkonsistensinya gitu ya. Betul. Konsistensi dari apa KAI-nya gitu. Betul. Mungkin yang kedua juga KAI itu sebetulnya kalau dari kasus ini bisa diambil kesimpulan kurangnya kayak maksudnya pengelolaan barang-barang apa sih namanya pengelolaan manajemen penumpang. Misal kalau barang hilang, kalau misalnya kita naik kereta di luar negeri, misal di Jepang, case-nya di apa namanya perusahaan Jepang kereta JR itu tuh barang sekecil misal pulpen itu pun bisa kita temuin di kayak lost and found gitu-gitu kan. Jadi manajemen apa ya namanya kepada penumpangnya itu tuh servicesnya juga masih kurang. Nah itu masuknya ke dalam services ya berarti kalau misalnya ya harus diperbaiki seperti ya. itu. Tapi betul Harus tuh ada, kayak Navi itu. Ya. Jadi harus di-announce dan kebetulan pas tragedi itu Ya. announce-nya jadi ditambah plus tumbler sekarang. Jadi kalau ada yang udah naik kereta lagi nggak? Belum, Pak. Ditambahkan jadi tumbler Tumbler. sekarang. Siap. Boleh. Ya. Tapi lebih ke mungkin yang aku lihat berarti kan di sini ada fungsi yang keterlibatan dan budaya kerja terus ada hubungan industrialnya juga seperti apa. Betul. Betul kali ini siap. Mungkin seperti itu jawabannya kalau untuk pertanyaan kali ini. Untuk yang kedua, Ignatius. Lanjut ya ke pertanyaan dari Kak Pauji di sini. Apakah kapal Minpida setelah Jonan gagal melanjutkan program pengembangan talenta yang sudah dibangun? Jika iya, apakah penyebabnya dan bagaimana dampak stagnasi? Oke, di sini cenderung kurang optimal. Kenapa sih bisa gagal dan nggak dilanjutin? Karena cenderung kurang optimal. Banyak inisiatif pengembangan talenta di era Jonan ini tidak dilanjutkan secara konsisten oleh kepemimpinan setelahnya. Lalu apa sih penyebabnya? Yang pertama dari perubahan prioritas manajemen. Fokusnya bergeser dari pembinaan SDM ke proyek fisik atau komersial. Untuk yang keduanya meminimkan investasi pelatihan, jadi anggarannya dan programnya ini pengembangannya tidak lagi masif seperti sebelumnya. Yang ketiga ada SOP dan juga budaya kerja tidak diperbarui, jadi pembaruan sistemnya tidak mengikuti perubahan tantangan industri. Dan yang keempat ketidakadaan monitoring keberlanjutan seperti program HR tidak dievaluasi sehingga mandek. Lalu dampak stagnasi hukum pada human capital ini apa sih? Yang pertama di sini terdapat kualitas layanan, seperti sikap petugasnya tidak konsisten, menurutnya standar pelayanan dan kurangnya empati kepada pelanggan, munculnya kasus viral yang merusak citra perusahaan oleh yang tadi kayak Tumblr itu. Lalu yang kedua di sini terhadap operasionalnya seperti karyawan tidak menghadapi teknologi baru atau proses kerja yang modern, dan koordinasi ini melemah karena kesenjangan kompetensi antara generasi. Yang ketiga terhadap keselamatan, ada potensi peningkatan human error akibat pelatihan yang kurang dan SOP-nya tidak dipahami secara merata, memicu risiko keselamatan perjalanan. Jadi apa sih kesimpulannya? Stagnasi ini pengembangan talenta membuat kualitas pelayanan menurun, operasionalnya kurang adaptif, dan risiko selamatannya meningkat, atau menunjukkan bahwa kesinambungan human capital ini sangat penting bagi keberlangsungan layanan kereta api. Ada yang mau ditambahkan? Silvi itu udah bagus intonasinya.
Cuma nanti komunikatif mungkin ya, lebih komunikatif, nanti belajar lah. Public speakingnya udah bagus dalam bahasanya. Tinggal diasah, Pi, bener. Cocok tuh jadi announcer. Baik, ditambahkan lagi, mau ditambahkan. Untuk Kak Fauzi sudah cukup untuk jawabannya. Jadi emang bener sih, kerasa banget dari dulu kepemimpinan si Pak Ignatius Jonan sama sekarang yang Bobi Rashidin kalau nggak salah dari zaman COVID itu tuh emang down banget secara secara keselamatan deh. Mungkin kalau misalnya tahu kasus kereta anjlok, kereta. Nah itu tuh banyak terjadi, itu tuh nggak tahu kenapa pada zaman kepemimpinan Pak Bobi Rashidin. Apakah yang jadi pertanyaan tadi apakah kurangnya pelatihan atau kurangnya safety penanganan safety buat si layanan kereta api gitu-gitu sih, seperti itu. Mungkin untuk dari presentasi dari kelompok 4 seperti itu kurang lebihnya. Ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi? Kalau misalnya sudah cukup, mungkin sampai di sini diskusi kita. Aman. Izin menambahkan, izin. Oke, boleh. Pak Herdiana ini. Siap. Ini anggota di sub. Waduh. Izin, Pak. Sebetulnya bukan karena kurangnya pelatihan, karena itu mungkin kelemahan pegawai, Pak. Karena di perkereta api itu ada sekolahnya STTD jurusan perkeretaapian, Pak. Mohon izin. Jadi mungkin karyawannya aja itu kan anak-anak STTD tarunanya gitu, Pak. Udah mahir lah masalah kereta api, pintu kereta api itu di sana ada sistem pembelajarannya, Pak, di STTD, Pak. Mohon izin. Cukup sekian, Pak. Pak Herdiana itu kelompok 3 ya? Kelompok 3, Pak. Oke. Karena dari di sub langsung jadi berhubungan. Oh. Tapi kalau misalnya kita ambil case-nya kayak yang kasus Cicalengka, itu tuh emang bener-bener human error, tingkat human error-nya tuh bisa dibilang kayak paling fatal banget sih. Satu, kurangnya modernisasi ya. Jadi waktu di Cicalengka itu juga karena kasusnya dia tuh persinyalannya masih manual kayak zaman dulu. Nah, ini mungkin menjadi highlight utama juga kurangnya peningkatan teknologi itu tadi yang udah disampaikan sama rekan kita. Nah, hal-hal seperti itu sih, Pak, yang mungkin maksud saya tadi penjelasannya seperti itu, Pak. Tapi terima kasih sudah ditambahkan. Ada lagi barangkali yang mau menambahkan? Kalau misalnya tidak ada, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 4. Mungkin masih jauh dari kata perfect juga sih presentasi pada umumnya. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.